Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Faza Nafila Kamilina Sari dengan NIM akhir 006 bersama rekan saya Ulfaliana dengan NIM akhir 008. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan mengenai hasil observasi kami di SMA Kesatrian 1 Semarang. Dalam pembahasan ini kami mengambil 5 pembahasan, ada daftar isinya, yakni pertama ada pendahuluan, kedua gambaran umum sekolah, ketiga hasil, keempat kesimpulan, dan terakhir dokumentasi. Pertama, yakni pendahuluan. Pembelajaran sejarah merupakan proses penting yang mengkaji peristiwa masa lampau dengan relevansi untuk dipelajari pada masa kini serta masa yang akan datang. Studi sejarah berperan sangat penting dalam menginspirasi semangat belajar oleh para siswa, terutama di kalangan SMA. Perencanaan pembelajaran sejarah memegang peranan yang membentuk pemahaman siswa tentang kejadian atau peristiwa di masa lampau yang berkaitan dengan kondisi saat ini atau kondisi yang akan datang nanti. Dengan memahami peristiwa masa lampau, siswa dapat memahami atau mengerti mengenai dampak atau efek yang terjadi dari peristiwa tersebut. Dengan menyelaraskan kurikulum, metode pembelajaran yang inovatif, serta penggunaan sumber daya yang sesuai, perencanaan pembelajaran sejarah dapat menjadi landasan yang kuat, serta dapat menciptakan pembelajaran yang berpikir kritis, berpengetahuan luas, dan berwawasan masa depan. Selanjutnya, yakni gambaran umum sekolah. Gambaran umum sekolah di SMA Kesatrian 1 Semarang memiliki visi yakni utama dalam iman dan prestasi berlandaskan kedisiplinan dan kekeluargaan. Selain itu, misi dari SMA Kesatrian 1 Semarang yakni 1. Menyiapkan generasi muda beriman, berakhlakul karimah, berwawasan luas, dan berdisiplin tinggi, siap menyongsong masa depan. Kedua, membantu siswa mengenali potensi diri sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Ketiga, mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif, antisipatif terhadap perkembangan iptek. Keempat, menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan di sekolah dan masyarakat. Karakteristik sekolah SMA Kesatrian 1 Semarang yakni didirikan pada tanggal 20 Mei 1967 di bawah Yayasan Pendidikan Kesatrian 67 Semarang. Sekolah ini juga menjadi salah satu sekolah favorit, terutama di wilayah Semarang dan juga wilayah Provinsi Jawa Tengah. SMA Kesatrian 1 Semarang memiliki fasilitas di kelas seperti AC, LCD, proyektor, CCTV. SMA Kesatrian 1 Semarang juga memiliki beberapa laboratorium seperti laboratorium fisika, biologi, kimia, komputer, serta bahasa. Di sekolah ini juga menyediakan seperti lapangan, perpustakaan digital, studio musik, kantin atau kafetaria, aula, masjid, dan sebagainya. Sedangkan ekstrakurikuler yang dimiliki di SMA Kesatrian 1 Semarang seperti pramuka, paskibra, PMR, desain grafis, baca tulis Al-Quran, paduan suara, kelompok ilmiah remaja, badminton, basket, voli, futsal, sepak bola, dan juga band. Di sini untuk profil guru sejarah, kelompok kami mewawancarai salah satu dari 2 guru sejarah yang bernama Ibu Nining Eka Istiqomah, yang pendidikan terakhirnya juga di Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Pertama, setiap anak, terutama di SMA Kesatrian 1 Semarang, memiliki kemampuan belajar yang tentunya berbeda-beda, sehingga guru perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran sehingga dapat menarik minat setiap individu di kelas. Jadi guru itu bisa menyelaraskan perbedaan-perbedaan kemampuan belajar siswa di kelas. Kedua, melakukan diagnosa pada awal pembelajaran, seperti di awal akan pelajaran, guru biasanya akan melakukan tes terlebih dahulu untuk mengidentifikasi karakteristik belajar masing-masing peserta didik. Ketiga, dalam mengatasi perbedaan karakteristik belajar,
guru tetap mengikuti rencana pembelajaran yang telah disusun sehingga dapat sesuai dengan minat, kemampuan masing-masing anak. Keempat, contohnya seperti memberikan tugas yang berbeda. Ada yang membuat PPT, ada yang membuat poster, dan juga sebagainya, sehingga dapat memaksimalkan potensi setiap siswa. Yaitu sekarang mengenai strategi guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Guru perlu memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur sesuai dengan indikator yang tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam pendekatan, guru-guru pada kurikulum merdeka memiliki indikator materi yang ingin dicapai sangat penting. Pentingnya mencermati indikator-indikator yang ada dalam buku pegangan guru atau sumber lainnya membantu guru merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terarah. Selain itu, guru juga perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan gaya dan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Strategi guru dalam menentukan dan mengembangkan materi ajar. Seorang guru memiliki beragam strategi dalam menentukan dan mengembangkan materi ajar, termasuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Meskipun sekolah telah menyediakan bahan ajar, setiap guru memiliki keinginan untuk menyampaikan materi dengan cara yang unik. Guru turut serta berkolaborasi dengan MGMP untuk menciptakan materi ajar bersama. Meskipun menggunakan materi ajar dari MGMP, guru tetap menyesuaikan beberapa bagian dengan gaya pembelajaran pribadi mereka karena penyampaian yang disesuaikan dengan karakteristik siswa cenderung lebih efektif. Dengan menggabungkan sumber daya yang tersedia dengan pengalaman dan pemahaman pribadi, guru menciptakan materi ajar yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Selanjutnya, yakni strategi guru dalam memilih model pembelajaran yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Seorang guru, terutama guru sejarah di SMA Kesatria 1 Semarang, memiliki model pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang telah ada, yang telah disusun dalam RPP atau modul ajar untuk mempertimbangkan pendekatan yang sesuai. Model pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan materi, seperti diskusi materi, yang akan menimbulkan sebuah interaksi antar siswa serta guru di dalam kelas. Selanjutnya bisa melakukan seperti kunjungan ke museum, untuk mengamati atau pengamatan secara langsung sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih nyata terhadap siswa. Dengan memilih model pembelajaran yang sesuai serta memanfaatkan sumber belajar yang relevan, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan bermanfaat bagi para siswa. Strategi guru dalam memilih pendekatan dan metode yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Dalam proses pembelajaran, seorang guru, terutama guru sejarah, perlu memilih pendekatan dan metode yang sesuai dengan materi yang diajarkan dalam RPP atau modul ajar untuk meningkatkan pemahaman siswa dan memperkuat keterampilan belajar mereka. Guru juga perlu membuat pertimbangan terhadap karakteristik materi, gaya belajar siswa, dan tujuan pembelajaran dalam pemilihan pendekatan dan metode yang efektif, sehingga materi disampaikan dengan efektif oleh siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman sejarah yang lebih mudah dipahami. Strategi guru dalam memilih teknik dan taktik yang relevan dan materi di RPP atau modul ajar. Dalam mengajar sejarah, seorang guru perlu memilih teknik dan taktik yang sesuai dengan materi yang diajarkan dalam RPP atau modul ajar. Pertama, teknik mengacu pada cara umum mengajar, sementara taktik adalah strategi spesifik dalam pelaksanaan teknik tersebut. Contoh teknik yang efektif termasuk ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi sejarah dengan penerapan taktik yang kreatif sesuai kebutuhan siswa. Dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang berkesan dan membantu siswa memahami pembelajaran sejarah. Selanjutnya, yakni strategi guru dalam memilih sumber belajar yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Dalam pembelajaran sejarah, guru perlu mengikuti RPP atau modul ajar untuk dijadikan pedoman dalam mengajar, sambil mengintegrasikan teknologi, pedagogik, serta pengetahuan tentang materi yang akan diajarkan tersebut. Strategi pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik serta relevan, seperti dilakukan
kuis online seperti pada web Kahoot atau Quizizz menjadi metode yang diminati dalam era digital. Hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mentolak ukur pemahaman siswa secara langsung. Pemanfaatan teknologi juga menjadi penilaian kemampuan pedagogik serta kognitif siswa secara efektif. Sementara penggunaan media internet seperti video dan gambar membantu menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik serta interaktif sehingga dapat menciptakan pemahaman siswa. Selanjutnya, ada strategi guru dalam memilih media yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan RPP atau modul ajar merupakan menjadi hal yang sangat penting bagi guru. Media yang digunakan harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Contoh penggunaan media seperti presentasi menggunakan PowerPoint atau PPT, atau juga bisa menggunakan dari video YouTube yang dapat membantu memperkaya pemahaman siswa tentang materi sejarah. Pemilihan media juga menjadi hal yang penting dalam mempertimbangkan karakteristik kelas dan preferensi generasi saat ini yang cenderung lebih suka pembelajaran yang visual serta interaktif. Strategi guru dalam mengintegrasikan TPAJK dalam RPP atau modul ajar. Yang pertama, guru harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang materi sejarah yang akan diajarkan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang konten sejarah serta kemampuan untuk menyajikannya dengan cara yang menarik dan relevan bagi siswa. Yang kedua, guru juga perlu memiliki pengetahuan pedagogis yang kuat, yaitu kemampuan untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, guru perlu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran sejarah. Selanjutnya, mengenai asesmen pembelajaran. Dalam mengakhiri pembelajaran, terdapat proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Penilaian ini dapat berupa asesmen normatif dan formatif. Asesmen formatif dilakukan secara berkala dalam bentuk tes di akhir pembelajaran dengan memberikan beberapa soal kepada siswa untuk dikerjakan dan dijawab. Sedangkan asesmen normatif dilakukan oleh guru melalui pengamatan terhadap aktivitas dan partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi. Selanjutnya, akurasi atau ketepatan implementasi RPP atau modul ajar yang telah disusun. Implementasi RPP atau modul ajar dapat diukur dari seberapa akurat atau tepatnya guru dalam menjalankan rencana yang telah disusun. Seorang guru perlu memastikan bahwa setiap tahapan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Hal ini seperti persiapan untuk melakukan suatu perjalanan, di mana perlu ada rundown atau rencana yang jelas tentang apa yang akan dilakukan. Guru juga perlu melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk memastikan kesesuaian dengan RPP, seperti apakah kegiatan diskusi dapat dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran. Selanjutnya ada analisis tentang SPOT atau mengenai kelebihan serta kekurangan proses perencanaan pembelajaran. Pertama ada strengths atau kelebihan. Guru telah melakukan penyesuaian dalam perencanaan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Kedua, RPP yang dibuat tidak hanya memberikan satu jenis tugas, tetapi juga berisi berbagai variasi tugas yang memungkinkan siswa belajar menggunakan sumber-sumber lain, metode lain, seperti membuat video. Ketiga, RPP yang telah dibuat memberikan peluang untuk memanfaatkan perbedaan karakteristik siswa di setiap kelas. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat lebih tercapai sesuai harapan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua mengenai weakness atau kekurangan, yaitu mengenai keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu dapat menjadi kendala dalam proses perencanaan pembelajaran. Terlalu fokus pada penyampaian materi dapat menghambat proses perencanaan yang matang dan efektif. Yang kedua, mengenai keterbatasan pemahaman guru. Terkadang keterbatasan pemahaman atau pemaknaan guru terhadap rencana pembelajaran dapat menyebabkan deviasi dari rencana awal. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi pembelajaran. Yang ketiga, mengenai opportunities atau peluang pengembangan potensi siswa. Dengan adanya variasi tugas, terbuka peluang untuk mengembangkan potensi siswa dalam berbagai aspek seperti keterampilan kreatif dan kolaboratif. Yang kedua, mengenai peningkatan pemahaman materi. Pemanfaatan peluang dalam RPP memungkinkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sejarah melalui berbagai metode pembelajaran yang menarik.
Selanjutnya ada threats atau ancaman. Pertama, ketidaksesuaian implementasi. Ancaman ini menjadi salah satu ancaman yang utama karena ketidaksesuaian antara rencana pembelajaran dengan implementasinya di kelas. Hal ini dapat mengurangi keefektivitasan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, yakni kurangnya keterlibatan siswa. Jika siswa tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran, hal ini tentu dapat menjadi salah satu penghambat dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Kesimpulan yakni pentingnya peran guru dalam memperhatikan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. Melalui diagnosa awal, guru dapat mengidentifikasi preferensi belajar setiap individu, serta dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran serta tugas yang diberikan dengan memilih model, pendekatan, metode, teknik, taktik yang sesuai dengan materi. Guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain itu, memilih sumber belajar, media, dan mengintegrasikan TPAJK juga menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kualitas suatu pembelajaran sejarah. Perlunya evaluasi pembelajaran melalui asesmen juga diperlukan sebagai cara untuk mengukur pemahaman setiap siswa. Implementasi RPP atau modul ajar menjadi hal yang akurat dalam mempertimbangkan SWOT dalam membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya ini ada dokumentasi ketika kami melakukan wawancara dengan salah satu guru sejarah yakni Ibu Nining. Pertama yakni saya di bagian kiri, sedangkan teman saya Alvaliana ada di sebelah kanan. Selanjutnya gambar kedua yakni proses wawancara antara narasumber yakni Ibu Nining. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi di SMA Kesatrian 1 Semarang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja.